Sobat milenial, tahu gak sih apa bedanya hemat, irit, dan pelit? Jangan salah, hidup minimalis bukan berarti kamu akan selalu membeli barang murah loh. Contohnya saat ada pilihan membeli barang, misalnya barang A harganya 1 juta namun hanya berumur 6 bulan. Lalu ada barang B yang harganya 2,5 juta namun masa pakainya bisa mencapai 3 tahun. Tentu saja kita harus memilih barang B. Karena pada akhirnya kita akan jauh lebih hemat jika tidak perlu membeli dalam waktu dekat. Hemat adalah saat kita bijaksana dalam penggunaan uang. Kita tahu apa yang perlu kita beli, kita membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita di waktu yang tepat tentunya. Artinya, kita memang akan mengeluarkan uang jika waktu dan kebutuhannya muncul. Hemat itu bukan berarti pelit loh. Sering kita mengejek teman kita yang memilih makan di rumah daripada di restoran. Padahal, jika memang bisa memasak sendiri, tentunya biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit. Artinya, orang tersebut adalah orang yang hemat, yang dapat memaksimalkan apa yang dimiliki dan mengurangi pengeluaran tidak perlu. Pelit itu adalah ketika kita harus mengeluarkan uang tapi kita enggan. Kapan bisa berhenti hidup minimalis? Lalu mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, harus sampai kapan hidup minimalis? Kembali lagi, semua gaya hidup yang dipilih berawal dari pola pikir dan kepercayaan kita. Sehingga jika kita mempercayai atau merasakan manfaat hidup minimalis, tentunya tidak ada batas waktu sampai kapan kita harus menjalankan gaya hidup ini. Dengan hidup minimalis, tentunya kita akan menjadi pribadi yang tenang dan dapat fokus untuk mengerjakan apa yang penting. Kita tidak perlu lagi pusing ikut berlomba membeli barang-barang yang sedang hype. Memiliki keuangan yang sehat sudah pasti akan menjadi buahnya. Kita tidak lagi terdorong untuk mengganti suatu barang yang sudah lama hanya karena ingin terlihat baru. Tetapi, fokus kepada fungsinya. Apakah barang tersebut masih berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita? Cara kita mengeluarkan uang pun tentunya akan berbeda. Yang dulunya bayar dulu pakai kartu kredit, pilih cicilan 0%, kita akan menjadi berpikir apakah saya mampu ya membeli ini. Banyak yang berkata, jika kamu bisa membeli sesuatu barang 2 kali dengan cash, itu baru yang namanya mampu. Menjadi minimalis akan membuat kita mendefinisikan kembali arti kebahagiaan kita. Yang sering sekali berpikiran akan lebih bahagia jika membeli ini, membeli itu, punya ini, punya itu. Jadi kembali lagi, gaya hidup kamu adalah pilihan kamu. Mengapa banyak orang sukses yang hidup minimalis? Sebagai milenial, memiliki jiwa kompetitif adalah hal yang wajar. Kita ingin selalu lebih dibandingkan orang lain. Dari sisi finansial pun kita sering berlomba-lomba. Sebelum usia 30 harus sudah mencapai jabatan tertentu, gaji tertentu, memiliki rumah, memiliki mobil, portofolio di saham, tabungan emas, dan lain-lainnya. Maka dari itu sering kita mendengar quarter life crisis, di mana milenial usia 25 tahun akan merasakan keresahan karena merasa lelah bekerja tapi belum terlihat hasilnya. Banyak juga yang banting setir mengejar passion, padahal yang salah adalah cara pengelolaan keuangan dan gaya hidup yang tidak sebanding. Kita sering berharap dan berhayal apa ya rasanya menjadi kaya raya. Tidak perlu bekerja, mau beli ini itu tinggal beli. Faktanya, jika seluruh uang di dunia ini dikumpulkan dan menjadi satu dan dibagikan secara rata, pada akhirnya akan tetap ada kesenjangan sosial. Karena orang yang tidak dapat mengelola uang dengan baik akan menghabiskan uangnya. Jadi, pada umumnya tidak ada orang yang kekurangan uang, hanya tidak dapat mengelolanya dengan baik. Mari kita ubah manajemen keuangan dari 50, 30, 20 menjadi 80 dan 20. Kita bisa menjalankan prinsip 80-20 Pareto untuk manajemen finansial yang lebih baik. Prinsip Pareto ini membantu kita untuk fokus ke hal-hal yang penting. Jadi, kita akan menggunakan 80% untuk kebutuhan kita dan 20% untuk tabungan.